Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Faridatul Akdiyah dengan NIM 2012101080. Nah, di sini saya akan menyimpulkan terkait materi yang berjudul emosi. Apa sih itu emosi? Emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan pada seseorang atau yang ditujukan pada sesuatu. Jadi, perasaan yang dirasakan seseorang intens itu ketika dia bertemu dengan seseorang atau berhadapan dengan sesuatu pada situasi tertentu. Nah, pada emosi ini terdapat 3 bagian utama dari manusia, yaitu yang pertama aspek kognisi, yang kedua aspek afeksi, yang terakhir yaitu aspek psikomotorik atau perilaku. Yang selanjutnya yaitu budaya dan emosi. Jadi ekspresi dari emosi itu bisa dipengaruhi oleh norma budaya di tempat atau di mana dia dibesarkan. Tetapi beberapa emosi itu sifatnya yaitu universal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi terdapat 2, yaitu yang pertama ada emosi positif dan yang kedua yaitu emosi negatif. Yang pertama yaitu emosi positif itu terdiri dari 2, yaitu yang pertama kenikmatan atau kebahagiaan dan rasa cinta. Nah, yang selanjutnya yaitu emosi negatif. Emosi negatif sendiri terdiri dari yang pertama marah, kesedihan, dan rasa takut. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan emosi. Ada 5 unsur yang membangun kecerdasan emosi itu sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama memahami emosi kita sendiri. Nah, kenapa sih kita itu harus memahami emosi kita sendiri? Karena kemampuan untuk memahami dan mengenali emosi kita sendiri itu merupakan salah satu kecerdasan dari emosi itu tersebut. Dan yang kedua yaitu kita itu harus mampu mengelola emosi kita sendiri. Karena ketika kita sudah mengenali emosi kita sendiri, jadi kita itu bisa mengelola emosi kita sendiri. Seperti ketika kita itu akan marah, pasti kita itu akan berpikir ke depannya bagaimana kita nanti konsekuensinya ketika kita akan marah. Dan yang selanjutnya yaitu memberi motivasi kita sendiri. Dan yang keempat yaitu memahami emosi orang lain. Kenapa kita harus memahami emosi orang lain? Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita itu harus bisa memahami emosi tersebut. Karena apa? Karena apakah emosi orang yang sedang kita ajak berinteraksi itu, apakah emosinya itu sedang positif atau emosinya sedang negatif? Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, mampu membina hubungan sosial. Nah, ketika kita memahami emosi orang lain, kita akan bisa menempatkan diri kita secara tepat. Kemudian bisa membina hubungan sosial kita itu dengan positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.